Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Palupirini selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin, kami dari kelompok Black Genuine akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penggunaan metode KNN untuk memprediksi ukuran pakaian seseorang menggunakan 3 kelas data, yaitu tinggi badan, berat badan, dan juga umur. Selanjutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Iman Karazi, yang kedua ada Pandi Arizal, yang ketiga ada Wahyu Nugraha, yang keempat Dewa Sepazaki, yang kelima Bima Arya Dinata, dan yang terakhir saya sendiri Anharul Zikri. Selanjutnya adalah pengertian KNN yang akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Nugraha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Anhar. Jadi saya di sini akan menjelaskan, tahukah kalian apa itu KNN? Nah, di sini mungkin aku akan jelasin KNN itu apa. KNN adalah K-nearest neighbor, yaitu algoritma machine learning untuk klasifikasi dan regresi dengan mempertimbangkan jarak antara data yang akan diprediksi dan tetangga terdekatnya. Jumlahnya ditentukan oleh parameter K. Metode ini menentukan nilai target berdasarkan mayoritas tetangga, cocok untuk dataset kecil hingga menengah. Nah, biasanya langkah-langkah untuk algoritma ini, kita pertamanya itu menentukan parameter K, yang dimana pilih jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, kita menghitung jarak seperti jarak Euclidean. Yang ketiga, kita memilih tetangga terdekat, itu K-nya mau berapa. Terus yang terakhir, itu menentukan label. Nah, mungkin beberapa contoh pengaplikasian untuk algoritma KNN ini ada seperti di sistem rekomendasi e-commerce, itu beberapa ada yang pakai, dan di dalam perbankan juga ada yang mendeteksi pola anomali dalam transaksi keuangan, itu menggunakan KNN juga. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan dasar dari algoritma KNN. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang sampel data dan juga perhitungan manual yang akan dijelaskan oleh Saudara Bima Aryadinata. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sampel data yang digunakan. Sampel data yang kami gunakan adalah berasal dari Kaggle yang kami ambil sejumlah 150 data dengan 30 data setiap kelas. Di antaranya itu yang pertama ada berat badan, yang kedua ada tinggi badan, yang ketiga ada umur, dan yang keempat ada ukuran. Next. Kemudian kemudian untuk tahap perhitungan manualnya, itu yang pertama kami lakukan ialah menentukan nilai K itu sendiri. Yang kedua itu menghitung jarak antara objek yang akan diklasifikasikan dengan setiap objek dalam data pelatihan. Dan yang ketiga, identifikasi tetangga. Dan keempat, voting atau rata-rata. Untuk nilai K sendiri yang kami pilih itu adalah 6. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah data minimum distance yang akan dijelaskan oleh Saudara Iman Karazi. Dipersilakan. Oke, baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual yang dimana kami telah memilih parameter K di sini sama dengan 6. Mengapa 6? Itu karena kelas yang jadi target untuk kami prediksi yaitu adalah ukuran sebanyak 5, yang dimana sesuai dengan yang Ibu ajarkan, kalau kelasnya itu sama dengan ganjil, maka K-nya itu baiknya ambil genap. Jadi kami di sini memutuskan untuk mengambil K itu sama dengan 6. Di sini kami telah menghitung Euclidean distance. Sebelum itu kami telah men-split data sebanyak 90 banding 10, yang dimana 135 untuk data training dan 15 untuk data testing. Kami sudah menghitung untuk perhitungan manual menggunakan Euclidean distance seperti rumus yang telah diajarkan, di mana berapa tiga fitur yang tinggi, umur, dan berat itu kami hitung,
data testingnya dikurang data training di pangkat 2, terus data testing dikurang data training umur di pangkat 2, tambah data testing dikurang data training tinggi di pangkat 2, lalu diakarkan, hasilnya akan muncul sebanyak 135 ini, hitung 135 data training. Kemudian kami udah dapat jarak, kami urutkan jadi minimum distance yang paling terdekat. Dapat 6 jarak terdekat di sini yang masing-masing telah dapat kelas. Seperti yang terlihat di sini, kelas mayoritas adalah M. Jadi M maka yang diprediksi adalah M. Nah, M-nya mayoritas. Namun masih belum sesuai dengan aktual. Mari kita lanjut ke data testing yang kedua. Berdasarkan ini 135 jarak ini, sudah ditentukan jarak terendahnya sebanyak 6 terdekat. Sudah dapat juga untuk masing-masing kelasnya, yang dimana kemudian kami dapat untuk nilai mayoritasnya itu S, karena S di sini 3, lebih banyak daripada kelas lainnya. Jadi yang diprediksi itu S, dan sudah sesuai dengan data aktual. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang aktual dan prediksi serta rumus-rumus yang akan dijelaskan oleh saudara Afandi Arizal. Kepadanya dipersilakan. Oke. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang kami gunakan untuk menghitung akurasi, presisi, recall, dan event score. Yang pertama adalah rumus akurasi. Akurasi itu adalah ukuran seberapa sering model kita membuat prediksi yang benar. Dalam konteks klasifikasi biner atau dua kelas, kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini, TP plus TN dibagi TP plus FP plus FN plus TN. Namun, karena kelas yang kami miliki lebih dari 2, yaitu ada 5 kelas, kami menggunakan multiple classes. Rumusnya seperti dapat kita lihat, yaitu correct prediction dibagi all prediction. Dalam konteks multi-kelas, kita tidak secara eksplisit menghitung false positif dan juga true negatif untuk setiap kelas dalam perhitungan akurasi. Sebaliknya, kita melihat setiap kelas itu sebagai positif dan semua kelas lainnya sebagai negatif untuk setiap perhitungannya. Kemudian ada rumus presisi. Presisi sendiri adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Kami menggunakan rumus presisi yang berdasarkan bobot rata-rata. Rumus yang di atas ini adalah rumus presisi biner atau klasifikasi biner yang hanya memiliki 2 kelas, yang kami menggunakan presisi weight average yang berdasarkan bobot rata-rata. Kemudian ada rumus recall, di mana recall itu sendiri adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Kami juga menggunakan rumus recall yang berdasarkan weight average atau bobot rata-rata. Selanjutnya ada rumus F1 score, di mana F1 score sendiri adalah harmonic mean atau rata-rata dari recall dan precision. F1 score sendiri memberikan gambaran seimbang antara kedua metrik tersebut. Sama dengan precision dan recall, kami juga menggunakan rumus F1 score yang berdasarkan weight average atau bobot rata-rata. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya adalah hal yang paling kita tunggu, yaitu demonstrasi program yang akan didemonstrasikan langsung oleh Dewa Sepazaki. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Jadi di sini kami sudah ada 2 file data. Yang pertama itu data training untuk membuat model dan data testing
untuk menghitung beberapa akurasi, recall, presisi, dan event score yang setelah kami sebutkan tadi. Di sini ada file generate model untuk membuat model dari KNN. Kita akan coba run. Oke, jadi nanti bakal muncul confusion matrix-nya. Kita cek apakah sama dengan confusion matrix yang telah kami hitung manual. Itu seperti ini. Oke. Oke, jadi bisa dilihat antara confusion matrix perhitungan manual dan juga program yang kami buat itu sudah sama. Oke. Lalu lanjut untuk ada precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Kita bandingkan lagi dengan yang ada di perhitungan manual. Ini. Nih, kalau kita lihat ini juga sama ya. Ya. Lalu yang terakhir itu akurasi total, precision recall, dan F1 score. Ini untuk keseluruhan. Kami di sini menggunakan untuk precision recall dan F1 score kami menggunakan average weight, di mana rumus yang telah disebutkan oleh Apandi tadi, di mana itu menghitung berdasarkan rata-rata dan bobot yang dimiliki oleh setiap kelas dalam data testingnya. Dan ini sama, akurasinya 0,6, presisinya 0,64, recallnya 0,6, dan F1 score-nya itu 0,06666 sekian. Lalu jika setelah file generate model ini dijalankan, akan menggenerate sebuah model dengan extension PKL atau pickle. Dan dengan model ini kita akan mencoba melakukan prediksi di file predict.py ini. Misalnya kita akan prediksi data yang kedua, yang ini, itu beratnya 53, umurnya 32, dan tingginya 165,1. Nah, maka muncul prediksinya S dan 6 tetangga terdekatnya. Mari kita bandingkan dengan perhitungan manual. Ini. Dapat dilihat distance-nya itu sama antara perhitungan menggunakan codingan dan perhitungan manual, 2,72, 2,90, dan size-nya juga sama, S, M, S, L, S, M. Prediction-nya juga sama, yaitu S. Oke, mungkin sekian saja demonstrasi codingan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.